Ini dengan judul kesetimbangan CO2 di alam sebagai petanda perubahan iklim. Nah, yang pertama yaitu pengertian karbon dioksida atau CO2. Nah, apa sih karbon CO2? Karbon dioksida atau CO2 ini jadi CO2 adalah suatu gas rumah kaca atau utamanya secara alami terdapat di atmosfer bumi. Nah, CO2 terbentuk melalui berbagai proses alami dan aktivitas manusia. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan gas lain di atmosfer, CO2 memiliki peran penting dalam suhu bumi agar tetap stabil melalui efek rumah kacanya. Nah, efek rumah kaca apa sih itu? Nah, efek rumah kaca ini adalah proses di mana gas-gas tertentu di atmosfer seperti CO2, metana, C4, dan uap air menyerap panas dari sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi dan memantulkannya lagi kembali ke permukaan bumi. Tapi tanpa gas-gas ini bumi akan menjadi terlalu dingin untuk kehidupan. Kesetimbangan CO2 di alam. Jadi kesetimbangan CO2 di alam itu dibantu oleh beberapa proses, diantaranya ada fotosintesis, respirasi, proses pelapukan batuan dan juga penyerapan laut dan juga ada letusan gunung api. Nah, indikasi kesetimbangan dari CO2 ini bisa dilihat dari apa eh, kadar CO2 yang dilepaskan ke atmosfer dan juga yang diserap oleh tumbuhan, laut, dan juga bumi oleh proses-proses lainnya. Jadi apabila kadar yang dikeluarkan dan juga diserap ini sama, itu bakal seimbang. Tapi akan terjadi ketidakseimbangan yang akan menyebabkan perubahan iklim apabila kadar yang dikeluarkan akan lebih banyak daripada yang diserap. Nah, yang ketiga ada konsentrasi CO2 di alam. Nah, so far konsentrasi karbon dioksida di alam itu mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat dari tahun 1750 itu sebesar 280 ppm dan sekarang 2023 itu terjadi lebih dari 420 ppm kandungan karbon dioksida di alam. Kan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah karbon dioksida atau CO2. Nah, adapun faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor alami dan juga faktor aktivitas manusia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor alami. Jadi, mengenai faktor alami ini, faktor-faktor yang tidak ada penyebabnya atau disebabkan oleh alam itu sendiri. Yaitu yang pertama, letusan gunung Merapi yang mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer. Selanjutnya, kebakaran hutan alami yang melepaskan karbon yang tersimpan dalam biomasa. Dan selanjutnya beranjak ke faktor aktivitas manusia. Yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil, yang yaitu kendaraan, pembangkit listrik, dan industri yang melepaskan karbon dioksida dalam jumlah atau dalam skala besar. Dampak dari kenaikan konsentrasi CO2 ini itu mempengaruhi segala aspek yang ada di kehidupan manusia. Misalnya, mencairan es kutub, terus naiknya permukaan air laut, dan juga mengganggu siklus cuaca. Otomatis terjadi perubahan secara cuaca yang membuat cuaca itu jadi ekstrim. Misalnya badai yang lebih kuat, curah hujannya tidak menentu, terus kekeringan yang lebih panjang. Dan hal ini tentu mempengaruhi ekosistem yang ada di bumi. Misalnya nih, terumbu karang tuh jadi rusak, terus migrasi hewan-hewan tuh terganggu, dan juga terjadi kepunahan di beberapa spesies. Karena terjadi perubahan secara alam, otomatis terjadi perubahan juga secara sosial dan juga ekonomi. Misalnya krisis pangan karena curah hujan yang terlalu panjang ataupun kekeringan yang terlalu panjang. Kemudian terjadi penyakit atau wabah dan juga kerugian ekonomi yang dialami oleh para petani. Upaya menjaga keseimbangan CO2. Ini ada beberapa langkah untuk menjaga keseimbangan CO2. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Kedua, menggunakan energi terbarukan. Ketiga, menanam pohon kembali. Keempat, mendaur ulang. Dan kelima, menghemat energi. Kesimpulan yang kita dapati yaitu karbon dioksida atau CO2 adalah gas penting dalam sistem iklim bumi. Jumlah yang berlebihan menyebabkan perubahan iklim. Dengan memahami dan mengontrol sumber dan penyerapannya, kita dapat menjaga bumi tetap lestari.